Oh iya, Ibu Luciana. Saya Dr. Ismail di sini sebagai ahli jiwa di sini. Jadi anak Ibu ini mengalami suatu kegaduhan, jadi membahayakan, sehingga perlu dilakukan suatu semacam usaha untuk menenangkan dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Nadela Orlanda dengan NPM 2326010155. Di sini saya akan memberitahu apa itu kesadaran kesehatan mental. Mari ikuti terus ya. Oke. Pentingnya menjaga kesehatan mental Anda. Apa itu kesehatan mental? Yuk ikutin. Kenapa kesehatan mental itu penting? Karena kesehatan mental adalah kondisi kesehatan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka apa yang terjadi? Kehidupannya pun sulit untuk seimbang. Lalu, apa saja sih cakupan kesehatan mental itu sendiri? Kesehatan mental ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, apa aja sih? Ya, yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik itu ialah faktor keturunan, bisa dari ibu ataupun ayah. Lalu ada pengalaman traumatis, yaitu trauma terhadap sesuatu. Selanjutnya stres dan tekanan hidup. Selanjutnya lagi ada isolasi sosial. Dan yang terakhir, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan masih banyak lagi faktor yang lainnya. Kapan kesehatan mental mulai terganggu? Ada yang tahu? Ya, merasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, perasaan bersalah yang menghantui. Dan yang ketiga, perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Selanjutnya, tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Dan yang kelima, kelelahan yang signifikan, energi menurun atau mengalami masalah tidur. Dan apa sih upaya kita untuk meningkatkan kesehatan mental tersebut? Yaitu pertama, ada terapi psikologis, yang kedua, meditasi, dan yang ketiga, ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik, dan yang keempat, selanjutnya, ada pun menghindari kebiasaan buruk, memperkuat dukungan sosial, tidur yang cukup, mengembangkan keterampilan coping, dan yang terakhir, mengurangi stres kita. Terus apa sih peran dukungan sosial yang bisa kita lakukan? Yaitu memiliki support system yang kuat dapat memberikan dorongan, harapan, dan rasa memperdayaan, bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit mental tersebut. Nah, selanjutnya, mari kita jaga kesehatan mental dan fisik kita mulai dari sekarang. Apakah kamu mengetahui rasanya ketika pikiranmu sendiri membuatmu takut dan hidup terasa berat? Kadang rasanya seperti tidak ada seorang pun di dunia ini yang merasakan hal itu. Tidak ada seorang pun yang paham seberapa sulit untuk menghadapi perasaan ini. Tidak mudah rasanya untuk berbagi mengenai yang kamu rasakan. Kamu mungkin berpikir ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Kamu merasa khawatir mengenai pandangan orang lain terhadapmu. Hal ini membuatmu semakin merasa lebih buruk. Budaya kita lah yang membuat hal ini terjadi. Hingga tahun 1960-an, lingkungan akan membuang orang-orang yang mengalami gangguan dalam mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku mereka. Seiring berjalannya waktu, kita mulai sadar. Kita tidak perlu takut. Kita mulai paham bagaimana untuk membantu orang menjadi lebih baik. Kita memiliki harapan.
Namun, kita masih memiliki tantangan, yaitu tentang pandangan orang lain. Semakin banyaknya akses ke banyak orang, ini membuat kita merasa bahwa dunia seolah mengatakan bahwa kita tidak boleh untuk tidak baik-baik saja. Semua harus sempurna. Faktanya adalah semua orang merasakan kesulitan yang sama untuk menghadapi perasaan ini. Jadi, mengapa kita membuat ini semakin sulit dengan menilai negatif orang lain yang mungkin sedang merasakan kesulitan yang sama dengan kita? Bagaimana jika kita tidak perlu untuk melabeli negatif, namun kita mulai melihat perjuangan mereka dan kita ada untuk mereka untuk membuat mereka agar merasa tidak sendiri? Bagaimana jika kita melihat mundur mengenai ketakutan kita tentang kesehatan mental dan mulai untuk membicarakan tentang hal ini dengan cara yang lebih membangun? Kita bisa menggunakan kalimat yang menyemangati dan image yang positif untuk membantu mereka. Mungkin dengan demikian akan lebih banyak orang yang akan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Dan mungkin suatu hari nanti kita tidak perlu lagi membicarakan tentang kesehatan fisik dan kesehatan mental secara terpisah. Pada dasarnya, setiap kita memiliki kekuatan untuk merubah hal ini. Maukah kau bergabung? Itulah tadi informasi yang bisa saya berikan terkait kesadaran kesehatan mental. Maka dari itu, selesailah sudah dari informasi tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.